Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan saya Arya Anarko dan tentunya Gusdir ya. Ini ada beberapa berita menarik ya Bang. Selain juga terkait kasus yang kemarin yang memang agak sedikit tertutup karena soal berita duka Vanessa Angel gitu ya. Kita sebelumnya ingin mengucapkan apa lah ya, bela sungkawa terhadap peristiwa yang menewaskan artis ya Vanessa Angel. Kita turut berduka, semoga ini keluarganya bisa tabah ya, dan kita juga merasa sedih melihat anaknya ya Bang, terutama melihat anaknya dan banyak terakhir beredar foto-foto hoax. Nah ini juga buat yang mana itu hoaxnya? Ada yang anak bayi digendong, bukan anaknya kan? Gitu kan. Nah, ini kita juga ingin menyampaikan kepada netizen kalau ada foto-foto mengerikan, mohon tidak untuk disebarluaskan begitu ya kan. Kita juga harus berempati karena ya sebagai orang Asia yang punya rasa toleransi ya kan Bang, jangan sampailah orang yang sudah meninggal foto-foto mengerikannya, foto berdarah-darah terutama ya. Nah kemudian juga ini perkembangan terakhir mungkin ada kecurigaan terhadap sopir. Kelalaian barangkali seperti itu, dan tapi kita belum tahu apakah sopir yang diduga mengantuk atau ngebut ada juga informasi lainnya bahwa dia sempat membuat story katanya di Instagram, tapi kita tunggu dulu bagaimana perkembangan dari polisi. Iya. Ya. Oke. Ya. Itu ya. Ini kita langsung saja Bang. Ya, ini kita berita pertama ada berita pertama ini kejadiannya sebenarnya kemarin itu yang tadi dibilang tertutup dengan kasus Vanessa. Ada dugaan melakukan pemerasan yang dilakukan oleh oknum petugas kepolisian. Ini terhadap tukang pijit. Panti pijit panti pijit dan enggak di kota Pematang Siantar. Ya. Dan enggak tanggung-tanggung juga, ini 50 juta katanya. Itu pengakuan dari terapis ya. Awalnya mereka itu digerebek lah gitu bahasanya ya, kemudian digerebek, dibawa ke Polda ya, katanya ke Subdit Renakta begitu ya. Berarti yang nangkap dari Polda kan? Dari Polda begitu Bang. Nah pengakuan awal mereka itu katanya dimintai uang awalnya 100, kemudian turun jadi 70 atau 75 dan akhirnya turun jadi 50 begitu ya. Tapi belakangan mungkin kalau ditunggu lebih lama lagi jadi 25 ya. Tapi belakangan dibantah oleh Polda Sumut. Dibantah dan katanya terapisnya itu juga memberikan keterangan yang berbeda dari awalnya. Ini ada videonya ya. Kita sempat videonya dan juga wawancara dengan terapis ya, dan juga ada rekamannya. Mungkin kita bisa kita lihat lah rekaman sama rekaman suaranya. Iya. Mereka 5 orang mengatasnamakan siapa? Polda Medan. Tapi nama-namanya kami nggak tahu lah gitu kan. Oke, loh. Kami di atas dasar apa Bang? Kami kan nggak apa-apa, nggak ngapain di sini. Karena kami cuma duduk aja. Ikut jelaskan di sana gitu aja. Udah gitu kami suruh tunduk-tunduk, nggak boleh nengok sana sini. Itu Kamis ya? Kamis. Tanggal 7. Kamis. Enggak. Ya semua wartawan di situ. Wartawan di situ, cuman kami di mobil suruh tunduk gini Bang, nggak boleh suruh nengok. Nah, terus dibawa ke Polda langsung. Di Polda di ruangan mana? Di Renakta. Oh. Berarti ke-5 orang yang menjemput kemari itu tanda semua orangnya ya? Tanda. Nah, di Polda diapain? Ya disuruh nanyain keterangan itu aja, kerjanya apa, meses kami kerjanya kan gitu. Jadi biarin aja lah duduk itu sampai tunggu tebusan dari toke kami lah Bang, baru bisa pulang. Kalian bermalam lah di sini dulu, tunggu kalian ditebus sama toke kalian, baru kalian pulang gitu. Itu diajaknya aku ke kantor, suruh damai pertama 100 juta. Kalau 100 juta kami nggak punya uang lah Bang. 75, apalagi 75, kami kerja kayak gini tuh Bang karena apa? Cari uang untuk makan anak-anak kami kan gitu. Udah sekarang 50, jadi satu orang 10. Keluar aku telepon sama toke. Itulah. Terus Kak,
keluar setelah besoknya? Iya. Oh, setelah memberi uang itu ya? Setelah membeli uang itu 50 juta, keluarlah kami. Atas dasar pelanggaran apa yang disebutkan dia sehingga kakak dibawa? Katanya kita di sini prostitusi online apa gitu. Cuman kan nggak terbukti apa kami di sini, Bang. Cuman duduk aja kami, nggak terbukti pun kami ngapa-ngapain lah. Ibaratnya kalau sabu-sabu pasti ada kan, sabunya buktinya ada. Yeah. Kami nggak ada bukti apa-apa. Gitu. Makanya kamu pun kok bisa sampai sini gitu. Kemudian ada menyebut nama-nama orang lain dia? Ada itu. Sampai di Medan ya, saya pemilik yang punya patung Liberty yang rumah depan di Solo Star itu, kamu tahu ya. Saya yang punya rumah itu, katanya gitu, komandannya itu yang bilang gitu. Ya terus kami diem aja, oh iya itu Pak, polsek sini dulu gitu ya kan, gitu. Udahlah, kami diem aja terusnya. Semakin takutlah kami. Dasarnya prostitusi online tapi nggak dijelaskan apa sebenarnya yang kita lakukan gitu ya kan? Enggak dijelaskan, cuman itu aja. Prostitusi online aja klaim di situ gitu aja. Udah. Ada sisa foto yang di sana? Pernah ngambil foto? Enggak? Karena HP ditahan? HP ditahan, mau angkat telepon aja susah. Yang dikirim Siregar tapi di... Oh, yang di lapas itu ya aku ya. Kami kan sempat di penjara juga itu. Iya, nanti dikasih. Ya Bang ya, itu aja dipakai ya. Emang keberatan lah Bang, kami yang 50 juta itu Bang. Abang tau lah sendiri kami cari duit itu gimana. Dia dengan semudahnya itu harus ada segitu biar kami bisa pulang. Itu yang ngomong siapa Kak? Komandannya. Ciri-cirinya gimana? Dia agak gemuk, rambutnya seperti punya Abang, cuma dia lurus. Pakai baju dinas atau pakai baju? Pakai kaos. Terus Kakak dengan uang 50 juta itu gimana carinya dengan teman-teman? Ya, aku jual lembu lah Bang. Untuk tebus aku telepon ke rumah. Aku bisa pulang kalau ada uang tembusan sekian. Dia bilang 50 juta. 40 jutanya dari toke, 10 juta dari kita lah Mas. Toke nggak ada lagi duit. Dijual alat sapi di rumah Bang untuk tembus ini 10 juta. Oke. Biar kami bisa pulang. Oke sih. Nggak ada surat atau apa tunjukkan? Nggak ada. Cuma dikasih tahu gini mau aku baca, langsung ditutup, langsung dibawa kami keluar. Nah itu tadi Bang video pengakuan awal dari terapis ya, bahwasannya mereka sempat dibawa ke Polda Sumut, kemudian diperiksa bahwasannya kalau kalian mau pulang ya diminta awalnya pengakuannya tadi 100. Ini pengakuan dari terapisnya ya. Kita tidak pernah mengada-ngada. Ini berdasarkan berangkat dari pengakuan para terapis ya kan. Dan ada lagi sebenarnya rekaman itu ada beberapa ya. Ada beberapa ya. Nah, ini salah satu rekaman kita masukkan kemari dan memang pengakuannya itu sama ini. Angka-angkanya juga sama kan. Terlepas ini ada indikasi soal prostitusi online, tapi belakangan mencuat soal apa tuh? Pemerasannya ini begitu kan. Nah, mungkin mereka karena kesal juga kayaknya kalau menurut penuturan salah seorang terapis tadi kan dia harus menjual lembu begitu di kampung ya untuk menebus itu gitu. Oh, sudah ditebus ini ya? Iya. Sudah ditebus, uangnya sudah diberikan. Itu pengakuan mereka, ya? Itu pengakuan mereka. Walaupun belakangan Kabid Humas Polda Sumut sudah membantah. itu. Ya, katanya bukan polisi yang menerima uang itu. Jadi siapa? Itu orang yang mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku siapa tadi namanya saya lupa gitu. LF ya? Apa gitu ya. Ya walaupun Polda Sumut membantah, tapi terapis ini sempat mengaku bahwasannya dimintai uang saat berada di Renakta. Nah yang jadi pertanyaan kalau memang itu bukan polisi terus siapa gitu ya. Itu sebenarnya. Tapi belakangan terapisnya itu juga sudah mulai ini ya. Iya, berubah keterangannya cerita. Berubah ya. Iya. Bisa seperti itu ya? Iya, nggak paham. Iya. Ini memang cukup menarik dan sudah dikomentari Pak Kapolda kemarin. Sudah dikomentari? Sudah. Saya akan cek katanya. Wah, tegas Pak Kapolda kan gitu kan. Ini ada reporter kita ya Bang, Alija yang pertama kali melakukan wawancara dengan para terapis lah gitu. Alija, halo, selamat sore. Halo, Bang Rai dan Bang Agus. Ya, selamat sore Ja. Silakan dilaporkan seperti apa sebenarnya kisah dari kasus penggerebekan ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan kisah ini awalnya? Apakah mereka yang mengundang kita atau kemudian seperti apa? Terus dan posisi terkini dari terapis itu
Gimana lokasinya? Kabarnya ditutup. Itu seperti apa? Ya, perlu saya sampaikan dengan peristiwa ini awalnya ada teman dari media itu yang mengajak saya ke lokasi terapi di mana para pegawai terapi itu mengeluh dengan peristiwa yang terjadi Kamis 7 Oktober 2021. Jadi mereka itu merasa diperas waktu itu, dijebak gitu. Intinya dijebak, di mana mereka awalnya salah satu dari terapis itu melayani pijat, kemudian diminta untuk berhubungan badan, diminta dicarikan kondom, kemudian divideokan gitu. Jadi diminta dicarikan kondom tadi ya? Iya, gitu. Awalnya dikasih 400.000 menurut salah satu penuturan dari pekerja terapis. Kemudian setelah dicarikan kondom, si terapisnya membuka baju. Kemudian klien tersebut yang kemudian belakangan diketahui ternyata polisi itu langsung mengeluarkan HP dan videokan. Berselang dari situ beberapa petugas berwajib lainnya diduga ya itu langsung menggerebek dan menggeledah setiap sisi dari lokasi pijat yang ada di Jalan MH Sitorus. Kemudian mereka sepengakuannya itu dibawa ke Renata, kemudian bermalam di sana dan ditanyai apa, mereka jawab mereka hanya massage. Kemudian salah satu dari mereka itu, nah ini juga menarik, mereka mengambil ATM yang ada di Polda, kemudian memberikannya di situ di Renata. Nah dari situ uang itu lagi dari keterangan yang bersangkutan dibagi-bagikan oleh kita sebut polisi di sana gitu. Begitu Agus dan Bung Arai. Ini kan ada bantahan dari Polda Sumut bahwasannya yang meminta uang bukan oknum polisi dan yang menerima uang bukan oknum polisi. Kalau menurut cerita awal mereka sebenarnya bagaimana tadi Ja? Tadi ada disebutkan soal pemberian uang kepada petugas Renata oknum ya. Itu seperti apa? Nah, seperti yang saya terima dalam wawancara sebelumnya itu nggak seperti itu. Gitu. Oh, seperti apa? Bisa diceritakan, Ja? Jadi mereka datang dengan pakaian biasa gitu ya, pakaian preman, gitu kan. Kemudian datang ke tempat pijat dan membawa dengan 2 mobil, kan? Dengan 2 mobil. Kemudian di sana itu komandannya beberapa ngomong banyak, masuk dengan salah satunya mengatakan ke rumah di Siantar. Dan si terapis itu sampai nggak ditahan itu handphonenya, hanya berkomunikasi dengan keluarga untuk transfer uang gitu. Jadi semua terjadi itu nggak ada pihak ketiga yang lain seperti yang disampaikan dengan yang informasi terbaru gitu. Hanya antara mereka dan orang yang ada di Renata. Gitu. Jadi tidak ada orang lain gitu ya. Tidak ada ya. Jadi soal adanya bantahan yang menyebutkan bahwasannya uang itu diterima bukan polisi itu seperti apa kira-kira? Ada nggak di cerita awal mereka? Itu nggak ada. Kita nggak mendengar itu. Kalau cerita saya yang menerima informasi itu yang menyampaikan kepada saya itu 2 terapis, kemudian tidak mereka yang dibawa ke Polda itu tidak ada tokenya atau pengelola terapis gitu. Jadi kemudian untuk tiba-tiba ada di itu tidak ada dijelaskan ke saya dan wawancara itu. Ja, ini selama ini di spa atau tempat pijat ini apakah memang dikenal sebagai tempat esek-esek gitu ya? Atau memang terapis yang sehat ya? Karena kalau ya kan ada juga kan yang sehat kan. Tapi kan kalau esek juga sehat. Oh iya, biar nggak kena prostat ya. Oh iya. Nah kalau kita lihat ininya nih, kalau kita lihat CCTV-nya ini memang standar spa ini seperti ini, standar jambu lah ya. Jambu, iya. Itu kalau yang melanggar itu kan pakai pintu betulan pintu, kayak pakai pintu kayu, pintu apa, dan ini kan kelihatannya hanya gorden saja. Gorden ya. Ya memang seperti ini kalau spa. SSE gitu. Enggak, spa. Kalau yang terapi pijat yang seperti ini, setahu saya seperti ini. Gitu. Kalau yang pakai pintu itu baru tidak melanggar. Oh gitu. Nah, dan atasnya itu tidak pakai
tutup. Dia biasanya sekat-sekat saja. Nah, bagaimana aja selama ini, apakah tempat tersebut memang dikenal sebagai tempat begituan atau memang ini sehingga polisi datang ke sana gitu, kan? Ya. Bagaimana? Nah, perlu saya sampaikan Japanese message ini message ini yang kebetulan ada di pusat kota gitu, nggak ada terletak di pinggiran. Aktivitas itu seperti normal, seperti pijat biasa. Kita yang kebetulan lokasi antara spa dengan warkop jurnalis itu hanya beberapa puluh meter. Jadi dekat ya. Kita belum pernah ada isu atau gosip-gosip mengenai spa ini melayani seks gitu, karena spa Giantar maupun sekitarnya itu juga banyak gitu kan, dan lebih besar juga banyak dari ini gitu. Dan aktivitas di sini juga tergolong tidak terlalu ramai di setiap harinya, hanya beberapa kali saja orang yang melalui lintas ke sini begitu. Walaupun terapisnya sempat buka baju ya. Dan minta kondom ya. Yang minta kondom itu tadi siapa? Pelanggan yang menyaru tadi ya? Polisi. Iya. Beliau yang bersangkutan tersebut yang awalnya dianggap sebagai klien, kemudian meminta kondom berhubungan gitu. Awalnya dari pihak petugas terapi sendiri itu menolak gitu, pegawai itu menolak, udah nggak usah, kemudian dikasih uang 400.000, udah belikan aja gitu, carikan. Jadi salah satu temannya kemudian mencari. Berarti pengakuan mereka itu ketika diminta kondom itu menolak ya awalnya? Yes, awalnya sempat menolak karena juga uang itu dari pihak yang meminta dilayani itu diberikan di awal. Berarti disuruh cari keluar, artinya kan memang tidak tersedia di situ ya. Beli dulu ke Toseba ya. Kayak kita pengen rokok nih. Situasi terkini katanya ditutup ya setelah ribut-ribut ini. Kemudian setelah berita tersebut keluar semalam siang, aktivitas tadi malam juga beberapa petugas berwajib datang, cuman hanya ngobrol-ngobrol biasa. Pihak pengelola sendiri berbicara sempat kepada kita, itu teman-teman gitu. Belum ada apa-apa. Kemudian pada pagi tadi hingga siang sore hari ini juga spa juga tutup, tidak ada aktivitas apapun di lokasi seperti yang biasa. Oke. Tutup ya. Oke. Ya, terima kasih atas laporannya. Barangkali nanti kalau buka bisa dicek lagi atau diwawancarai ulang ya kan, khususnya terhadap pemiliknya. Betul nggak misalnya kan ada pengakuan dari pihak Polda bahwasannya uang itu ditransfer ke orang lain. Nah, padahal di wawancara pertama tadi pengakuannya uang itu diminta oleh petugas gitu kan, oknum. Bahkan gitu ya. Katanya tadi pencairan uangnya itu diambil melalui ATM. Iya aja di ATM yang gimana? Iya, salah satu terapis itu mengaku seperti itu. Uang itu diambil di ATM di Polda. ATM yang terletak di Polda. Iya, gitu. Iya, di sekitaran situ, Polda atau di sekitar Polda, kurang lebih seperti itu. Kemudian diserahkan di ruangan gitu. Ya, baik ya. Terima kasih banyak atas laporannya. Kami berharap barangkali besok bisa dicek ulang, mana tahu ketemu dengan pemilik panti pijatnya begitu. Ya. Terima kasih Alija. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, itu tadi Bang pengakuan. Memang agak jadi menarik ya. Awalnya mengaku diminta uang, setelah dipanggil berubah keterangan begitu ya. Nah, ini memang agak sedikit rancu ini ya. Dan satu lagi, kenapa yang melakukan katakanlah penggerebekan ya itu dari Polda Sumut. Yang dari Siantar kan ada yang lebih dekat Polres ya, Polres kan. Ya. Polresnya sendiri tidak selama ini tidak melakukan apa-apa kan. Mungkin karena tadi kan ada keterangan bahwasannya salah satu petugas mengaku, kalian tahu rumah yang di depan patung Liberty? Itu rumah saya katanya. Ada kemungkinan petugas orang situ. Iya, sehingga tahu begitu.
begitu. Kalau menurut runutan ceritanya ya. Berarti dia hendak membersihkan kotanya sendiri gitu lah ya. Itu ya kira-kira gitu ya. Bukannya cecek, Bang. Oh, udah betul ya. Udah kan betul. Sudah digrab ya. Betul. Dan Pak Kapolda sudah tahu ini. Sudah tahu. Dan tinggal lagi seperti apa nanti perkembangannya. Tadi juga ada komentar dari kemarin sepertinya begitu muncul masalah ini. Kompolnas juga. Oh iya. Ya, Kompolnas sudah berkomentar. Mereka mengatakan bahwasannya harusnya korban itu juga melapor ke Propam, begitu kan? Korbannya bisa melapor. Iya, melapor ke Propam karena kan merasa mereka itu menjadi korban pemerasan, gitu kan? Kemudian pihak Kompolnas juga mengatakan bahwasannya ya Kapolda Sumut harus mengambil langkah lah, ya kan? Khususnya Propam, ya kan? Karena ada beberapa orang yang dituduh melakukan pemerasan. Nah, ini harus diklirkan dalam arti kalau memang dipanggil untuk klarifikasi lah bahasanya. Kalau ya memang kan? tidak benar memang katakan tidak benar. Ya ini cemana gitu kan. Karena ini sudah menjadi bola liar menggelinding dan isunya sudah kemana-mana kan. Ya, aku dengar juga tadi rekamannya yang lain yang di luar ini tadi ada katanya setelah itu turun jadi 50, ya kami 10-10 lah, katanya. Loh, berarti kok terapisnya yang bayar? Tapi ini belum jelas masih terus. Karena sudah berapa ya keterangannya berganti-ganti ya. Iya, sudah jadi agak amburadul ya. Awalnya seperti ini, kemudian ganti begini, banyak ganti-ganti. Iya. Kita pun menunggu juga keterangan dari Polda Sumut ya. Keterangan resmi ya. Katanya Pak Kabid mau datang ya? Katanya ya. Cuma belum. Lagi macet. Iya, mungkin macet jalan ya. Biasalah. Tadi ada kabar kan, Pak Kabid mau main-main, oke gitu ya. Ya, itu berita pertama soal adanya indikasi dugaan pemerasan ya, yang sekarang lagi jadi perhatian. Bahkan ini, sampai ke Jakarta ya. Iya. Sampai ke Jakarta. Oke. Ini yang kedua berita apa nih, Bang? Tapi sebelum melanjutkan berita kedua, saya mohon izin buat netizen. Seperti biasa. Saya ingin buka masker karena sudah mulai diserang oleh hawa sendiri. Napas sendiri. Ini yang kedua ada apa ini, Bang? Yang kedua dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Nah, tadi ada seorang ibu-ibu PNS, kebetulan sebelumnya itu menjabat sebagai kepala seksi Trantip. Trantip tuh apa ya? Kayak sapol bagian, ya? Kayak sapol bukan? Iya, bagian penertiban. Tapi kecamatan Sapol kecamatan. Misalnya ada baliho besera apa segala macam, Trantip gitu kan. Berarti yang di bawah ada Trantip ya? Bangunan di atas paret Trantip harusnya. Cuman ya kadang-kadang apa kan? Ini beliau ini kepala seksi Trantip Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam Deli Serdang. Namanya Ibu Rosmawati Sitanggang. Nah, jadi tadi waktu reporter kita ke sana, tadi ada Sertijab. Sertijab dia diundang gitu ya. Katanya habis itu reporter kita kan sebenarnya Sertijab nggak terlalu menarik lah, nggak terlalu menarik. Lah, ya kan? Nah, jadi melintas saja lah. Tapi tiba-tiba kok ada yang nangis. Ada yang nangis gitu ya. Kenapa gitu ya? Datangin sama reporter kita. Ternyata ibu ini Rosmawati Sitanggang. Ya. Setelah dicopot dia dari jabatannya. Gitu ya. Jadi dia ini ceritanya dia diundang lah ya. Datanglah ini ada pelantikan. Ada apa gitu nih ya pelantikan? Kan? Datanglah ibu ini. Rupanya begitu datang. Mungkin dipikirnya apa ya, diundang untuk dilantik jabatan lebih tinggi gitu ya. Rupanya dicopot dan setelah itu tidak mendapat jabatan yang lain. Malah sekdanya ketawa-ketawa pula. Ini kayak ngejek juga Pak Sekda ini. Jangan gitulah Pak Sekda. Aduh. Tadi dikonfirmasi oleh reporter kita, Pak Sekda gimana tanggapannya tentang Bu Rosmawati? Hahaha. Loh. Pak Sekda ketawa ini. Ketawa Pak itu. Astaga. Ketawa melalui WhatsApp. Iya. Kayak emoticon nggak? Nanti emoticon yang lelet-lelet. Nggak ya? Loh, kenapa kok ketawa gitu? Kayaknya jadi
Dan ibu itu tadi sempat juga bilang waktu dia masuk ke dalam, ada yang bisikan sama dia, Bu, ibu bagus keluar aja kan. Kok gitu? Nanti ibu malu katanya. Oh gitu ya. Kok malu? Iya Bu, ibu kan non job kata. Iya. Oh gitu. Oh sudah ada ini. Iya, ada yang membisikkan sama dia. Terkejut badan lah dia kan. Rupanya betul. Habis itu pas dia masuk, Pak Sekda gini. Kejam kali Pak Sekda ini ya. Pak Darwin Zen ini ya. Udah dicopot diketawai pula lagi. Terus ada rekamannya videonya. nih, kita lihat dulu rekamannya. Nah, tidak sih Pak. Asisten aja nanti. Tanya ibu mana sih? Jangan aku dipermainkan perempuan Pak. Jangan dilecehkan. Ibu tahu kan? Maka saya bilang asisten, baru itu BKD itulah turutannya itu. Nah, turutannya. Bisa Pak, mempertanyakan. Udah tadi sama di BK di sini juga tadi saya ngomong. Udah ngomong tadi sama Sekda juga. Udah. Tapi saya suruhnya sama Cadir sana katanya. Bapak kalau begitu kan udah tua begini-gini. Ya nggak sedap lah. Itulah Sekdanya. Oh bukan. Saya bukan Sekda tadi begini-gini kan Pak sama saya. Saya nggak takut Pak. Saya udah mau pensiun. Tentang waktu ada acara. Belum lagi mulai acara Pak. Belum mulai acara Pak. Apalah arti surat ini diberikan kepada saya. Ini dengan undangan yang sama kayak gini, nyata saya ini kan ada ini Pak eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah, dulu undangannya kayak gini, tapi bukan aku nonjol. Iya. Apa yang buat ibu sedih tadi, sempat nangis tadi apa? Serasa aku dipermalukan dia, ada undangan tak taunya. Nggak boleh. Nggak dikeluarkannya saya tadi. Ibu udah jumpa Sekda kata? Udah. Apa kata Sekda? Dipanggil saya, dia selesaikan ini nih. Ini dia tangan Sekda. Begini tuh sopan nggak seorang Sekda pejabat? Sopan nggak? Gitu. Saya ini udah berpendidikan tinggi deh, udah pernah pejabat. Seorang pejabat tuh harus ada aturan etikanya, sopan santunnya terhadap bawahannya. Jangan mentang-mentang dia Sekda, dia sembarang sama saya. Saya bukan kaleng-kaleng. Saya orang berpendidikan, saya S2 saya. Jurusan saya hukum tata negara. Saya ini negara ini punya etika. Bu, ibu dapat jabatan kasih terantip udah berapa lama, Bu? Baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Iya. Sebelumnya 3 bulan saya situ udah jalan bagus. Sudah banyak saya benahi di situ. Sebelumnya ibu pegawai mana? Saya kemarin staf saya deh. Di mana? Di Snaker. Di Snaker. Berapa lama, Bu? Setahun. Saya kan baru pindah ke sini lebih kurang 2 tahun. Dari mana? Sumatera Barat. Iya. Nah, itu tadi ya, Bu Rosmawati agak marah memang ya. Tinggi nadanya ya. Iya, karena mungkin perlakuan yang kurang nyaman dari Pak Sekda ya, yang macam ngusir ayam gitu ya, gitu ya. Iyalah pula ya kan. Baru 3 bulan menjabat. Iya, baru 3 bulan kemudian diundang dalam pelantikan orang lain dan dia dicopot. Setelah itu diketawai pula lagi. Memang Pak Sekda ini maksudnya apa ini? Ini Pak Sekda ini perlu kita tanya ini. Bapak kok ketawa gitu ya? Coba kita tanya Pak Sekda. Halo Pak Sekda. Ini kawannya. Oh ini. Ini Selamat sore Bang Indra. Ini KW. Sekda bayang-bayang ini. Halo Anda. Ya, bagaimana tadi Ibu Rosmawati siapa namanya? Sitanggang. Ya Bang, sampai sore ini Bang, sosok Ibu Rosmawati Sitanggang ini masih menjadi bahan perbincangan banyak orang karena memang apa yang dilakukannya ini memang adalah hal yang langka bagi kalangan PNS. Dia berani seperti melawan Sekda seperti itu ya Bang ya. berani Bu ini ya. Apa karena memang mau pensiun atau cuman Anda? Agak nekat ya. Ada beberapa alasan mengapa ibu ini berani, karena beliau berpendapat dirinya ini tidak salah dan tidak copot. Kemudian dia berani mendatangi kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi, ingin bertemu dengan bupati karena memang dia merasa ini dia ngapain takut orang saya sudah mau 2 tahun lagi ya pensiun seperti itu Bang. Jadi Ibu Bang bisa sebutkan ibu ini Bang baru sekitar 2 tahun ini bertugas dengan Pemkab Deli Serdang. Sebelumnya Ibu Rosmawati Sitanggang ini adalah ASN 34 tahun ini bertugas di Kabupaten Pariaman Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat, sakampuang. Karena dia asli anak Deli Serdang dan tinggal
sekarang ini, makanya dia ingin mengabdi terakhir di akhir-akhir. Pangkat ibu ini lumayan tinggi kalau nggak salah, Ndra ya. 3D ya? Ya, sebenarnya untuk golongannya dia memang 3D. Golongan, sorry. Jabat sebagai eselon 4 di kelurahan sebagai kepala seksi Trantip. Trantip ini satu perannya seperti tidak jauh seperti Satpol PP, artinya apa yang dilakukan Satpol PP kurang lebih sama yang dilakukan seperti itu, Bang. Ya, baik. Kira-kira Andra, apakah sudah ada penjelasan apa kira-kira yang membuat ibu ini dicopot dari jabatannya? Padahal baru 3 bulan ya kan? 3 bulan sih belum sampai 100 hari. Ya kan, wali kota sama gubernur 100 hari aja bilang, oh itu belum bisa menjadi tolak ukur kerja kita, baru 100 hari ya. Ini ibu ini baru 3 bulan udah dicopot. Apa kira-kira? Apakah ada semacam kesalahan yang fatal atau bagaimana? Ya benar sekali Bang. Jadi Bang, tadi saya sempat terus dalami mengapa ibu ini dilakukan pencopotan, karena memang masa jabatan kerja sebagai kepala seksi ini atau pejabat eselon 4 ini masih 3 bulan. Artinya memang selama ini seperti pengetahuan kita Bang, belum ada yang terdengar ada pejabat yang 3 bulan sudah jabatan namun sudah dicopot. Jadi tadi sudah konfirmasi sama Pak Sekda. Beliau mengatakan salah satu alasannya pencopotan ini karena memang Ibu Rosmawati Sitanggang ini ada dilaporkan oleh lurahnya ke BKD karena dianggap melakukan kesalahan seperti itu Bang. Jadi tapi dijelaskan secara spesifik lagi apa yang sebenarnya dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan sama ibu ini. Dan saya mencoba tadi konfirmasi kepada lurahnya, kepada lurah ibu ini. Jadi sedikit kan Bang, ibu ini walaupun anggota lurah tapi secara golongan itu ibu ini lebih tinggi Bang. Ini lebih tinggi dari lurah ya? Lebih tinggi dari lurahnya ya? Ya benar Bang. Jadi ibu apakah Pak Lurah melaporkan ibu ini karena takut disaingi mungkin enggak? Atau ada enggak ini kasus sih? Jadi berdasarkan ini wawancara saya ini Ibu Rosmawati Sitanggang ini golongannya 3D, sementara lurahnya golongan 3C, artinya lurah mengatur orang yang pangkatnya itu lebih tinggi gitu Bang, seperti itu. Jadi kalau saya tanya kepada lurah tadi, itu apa yang sebenarnya terjadi, kesalahan apa yang sebenarnya diperbuat oleh ibu ini sehingga diusulkan ke BKD, dilaporkan ke BKD hingga akhirnya dicopot. Jadi lurah menjawab ibu ini ada melakukan kesalahan, hanya menyatakan bahwasanya ibu ini ada membuat lurahnya, maaf saya Bang, lurahnya itu merasa tidak nyaman, termasuk pegawai-pegawai di kelurahan itu rekan-rekan kerjanya tidak nyaman atas sikap dia. Saya coba cari lagi apa sebenarnya yang terus dilakukan. Namun memang mereka tidak mau menyebutkan secara spesifik. Tapi informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber Bang, ibu ini ternyata informasi yang saya dapatkan ini sering membongkar hal-hal yang tidak baik di internalnya sendiri dan di justice kolaborator ya ibu ini ya. Harusnya ibu ini harus kita dukung sebenarnya. Iya dong. Iya, harusnya dia harus jadi patron kan. Kenapa misalnya orang yang ingin betul-betul bekerja bersih kok tiba-tiba dibuang ini? Berarti ada yang salah dengan kelurahannya. Mereka tidak nyaman barangkali karena tidak bisa diduga tidak bisa melakukan misalnya pungli misalnya ya. Wah, ini sangat gawat ini kalau begini. Enggak, ini ibunya ini membongkarnya itu di mana? Jangan-jangan ini taruhnya di Facebook. Ada nggak? Iya. Facebook, di TikTok pula taruhnya kan. Nah itu bagaimana dah? Jadi masalah apakah ibu ini membongkar ke orang lain itu sebenarnya tidak dipersoalkan sama BKD Bang. Nah, jadi ibu ini menurut informasi yang saya dapatkan, ibu ini sering membongkar kasus-kasus yang ada di internalnya dan kemudian diungkapkan oleh LSM ataupun wartawan. Gitu. Iya. Kaki tangan. Tunggu. Terus. Mantap ini. Itu
tidak nyaman dengan kehadiran dia bang gitu. Seperti itu. Ketika pertama kali 2 tahun yang lalu ketika tugas dari pindah ke Deli Serdang, ibu ini informasi saya dapatkan ini pertama kali tugas di dinas BKKBN seperti itu bang. Baru ternyata di sana dia ini juga seperti yang dilakukannya saat ini itu membuka apa-apa yang ada di internal dinas itu gitu bang. Iya. Harusnya ibu ini kerja di kejaksaan. Salah tempat. Ya, terus kerja di dinas tenaga kerja pun dia mau mencoba kemudian membongkar. Karena dari dinas tenaga kerja disitulah dia 3 bulan lalu dia ini dipromosikan mendapat jabatan sebagai kepala seksi Trantip seperti itu. Tapi ketika bertugas di kelurahan ternyata apa yang ditakutkan itu dilakukannya lagi. Lagi BKD menegaskan ibu salah kalau ingin membongkar kasus di Indonesia. BKD menyebutkan ini kan ada jalurnya, tidak mesti diungkapkan ke sana ke sini kalau memang bukti-bukti itu memang tidak mendukung. BKD siap menerima apa-apa yang kalau dia mempunyai temuan itu Pemkab Deli Serdang itu terbuka, tapi dia harus juga mempunyai bukti-bukti pendukungnya seperti itu bang. Kayaknya ibu ini cocok di inspektorat kayaknya ibu ini ya kan? Ibu ini juga orang hukum, dia aslinya orang hukum. Dia adalah jadi bang ini menarik bang. Dia ini juga titel S2-nya ini MHum bang, MHum. Karena kalau lurah sendiri ini masih tamatan lulusan dari IPDN seperti itu bang. Oh gitu ya, makanya berdebar juga lurah ya. Don lurah ya kan. Silam ini gol kita dibuat. Kawannya LSM banyak kayaknya. Iya mak. Jadi ada juga yang hal menarik bang. Banyak kayaknya yang menarik ya. Ibu Fatmawati Sitanggang ini jadi pada saat sekitar pukul 10 acara pelantikan, selain ibu ini menjadi perhatian banyak orang karena dia juga ini ingin menjumpai dan mendesak bisa bertemu dengan Bapak Bupati. Alasan-alasannya banyak faktor dia ingin berjumpa dengan Pak Bupati karena selama dia pindah tugas di Kabupaten Deli Serdang dia juga belum pernah berjumpa langsung dengan Pak Bupati. Terima kasih karena telah diterima sebagai ASN di lingkungan kantor Bupati. Kemudian dia juga merasa bawa kalau Pak Bupati itu adalah saudaranya bang, karena memang dia menyebutkan Pak Bupati itu merasa tulangnya seperti itu karena iyalah ya Sitanggang sama Tambunan ya. Halo bang. Ya. Ibu ini merasa Pak Bupati adalah pamat tulangnya gitu ya, tulangnya. Tambunan dan secara apa saya kurang paham kalau masalah Tarumbo ini apakah memang nanti kita tanya Pak Sipayung tahu itu antara Sitanggang dan Tambunan. Nggak ada bang, nggak ada, itu hanya kebetulan. Marga sama marga Tambunan. Tapi walaupun dia ngotot ingin berjumpa dengan Pak Bupati, tapi ini memang barisan Satpol PP untuk bisa bertemu dengan Pak Bupati ini cukup ketat bang. Dilarang, dijaga satpol. Memang iya, memang ibu ini kayaknya bahaya ini. Apa pokal? Harusnya yang begini tuh didukung, asal memang benar-benar. Misalnya ada sesuatu kejanggalan yang diungkapkannya memang untuk perbaikan kan itu sah-sah saja. Kecuali memang ada ditemukan indikasi kenapa dia bongkar borok sendiri, misalnya untuk kepentingannya sendiri misalnya gini bang, ini ada kasus di kantor lurah, kita cuan bagi 2 ya, itu baru boleh. Itu ya tapi kan? Kalau memang untuk perbaikan sebenarnya nggak masalah. Masalah, walaupun memang ada jalurnya. Mungkin ibu ini ditabraknya semua gitu saja, ya kan? BKD pun ini gawat. Tapi harusnya kita dukung ibu ini ya enggak kan? Ini partai politik sudah ada yang tertarik enggak ibu ini? Mana tahu mau berhenti jadi PNS kan? Ya, sampai saat ini karena tadi hari ini tidak bisa bertemu dengan Pak Bupati, jadi dia ini berjanji bang, memang dia mau ngotot, buktinya dia ingin tetap
harus bisa bertemu dengan Pak Bupati. Makanya hari Senin depan dia merencanakan untuk datang lagi karena memang iya. Barangkali Bang Indra juga bisa membahasakan persoalan ini karena barangkali kan Bang Indra juga punya ruang ya berkomunikasi dengan Bapak Bupati misalnya. Ini kan cukup menarik ini kalau misalnya ada orang yang potensial tiba-tiba digeser karena ketakutan-ketakutan yang nggak masuk akal. Saya rasa ini sangat lucu sekali negara ini. Cara mengelola pemerintahan yang begini nih saya rasa agak lucu lah. Ya, berarti Senin depan mau datang ya? Maunya nggak usah bilang-bilang dia. Iya, datang aja ya. Iya, datang aja. Terus Senin katanya kan. Kalau dia datang Senin depan, Senin jam sekian katanya, udah ada lah di depan pagar betis yang menyambutnya. Merasa tidak bersalah, dia mengaku orang hukum Bang, dia berpikir untuk melakukan gugatan juga Bang, masih berpikir-pikir apakah ini akan digugatnya apa enggak, karena memang secara organisasi memang jarang Bang, baru 3 bulan itu sudah 3 bulan ya. Menggugat kemana Ndra? Ke Petun? Petun Bang. Ya. Ke Petun. Karena gini Bang, dia juga merasa selama ini dia tidak pernah mendapatkan peringatan 1, peringatan 2. Iya, kok tiba-tiba dicopot ya? Langsung dicopot. Dan alasan pencopotannya juga kurang kurang lengkap ya, hanya karena kurang meyakinkan. Iya. Ya, mungkin Bang Indra barangkali nanti Bang Indra bisa memfollow up persoalan ini. Ini cukup menarik menurut saya pribadi karena kalau ceritanya seperti itu ya, barangkali agak aneh juga kenapa kok main copot baru 3 bulan gitu kan. Ya itulah secara prosedur lah kita kritik, misalnya kenapa nggak ada surat peringatan, kemudian kalau memang bersalah apa sih salahnya gitu kan. Nah kalau dia memang persoalannya sering mengungkap kasus ya mestinya kan dipanggil dulu atau sebelumnya sudah pernah dipanggil nggak ada. Misalnya dia kan sebelumnya itu di apa tadi katanya di Snaker atau di BKKBN. Sebelumnya sudah seperti itu. Sebelumnya apa pernah dipanggil tidak sama atasannya? Mungkin ibu itu cerita tadi atau gimana? Pernah dipanggil atau tidak? Kau jangan gitu. Jadi Bang, pihak BKD ini Bang sebelumnya sudah sempat membaca karakter yang bersangkutan mengapa di kantor Dinas BKKBN tempat dia pertama kali ini bertugas. Ini ada membuat persoalan seperti itu Bang, membongkar internet. Halo Ndra, suara kurang jelas Ndra. Suaranya agak kurang jelas. Halo Bang. Suaranya. Halo. Ya, halo. Halo. Ya. Kayaknya agak terputus. Baik, barangkali Bang kita sudahi dulu, mungkin bisa kita follow up besok beritanya. Saya berterima kasih banyak atas laporan yang sudah disampaikan Bang Indra. Banyak hal-hal baru tadi terbongkar ya berkat penjelasan Bang Indra dan pendalaman di lapangan. Barangkali besok bisa Bang dilanjutkan lagi Bang. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya itu sepertinya tadi gangguan kayaknya ini jaringan kita. Apakah memang terganggu secara alami atau memang secara tidak alami? Iya, tidak alami. Karena memang banyak hal-hal lain yang bisa merusak sinyal. Banyak pemantauan ya. Iya. Aduh, luar biasa. Iya. Itu berita kedua ya. Itu masih berita kedua, kita sudah bekicon agak lama karena berita kedua ini cukup menarik saya rasa Bang. Yang pertama menarik tadi ya. Iya, cukup menarik. Banyak ininya, banyak komentar. Komentarnya. Apa ya? Ya, pokoknya banyak lah. Iya, intinya minta ditindak lah ya. Ditindak, polisi merusak citra dan martabat polisi katanya. Secara umum seperti itu. Oke. Ini berita ketiga ini lebih cerita soal kehidupan lah ya. Human interest. Human interest ya. His gitu ya. Human interest story. Iya. Ini tadi ada pernikahan tapi pernikahan yang tidak biasa sebenarnya.
akad nikahnya tadi di masjid yang terletak di sebelah Polsek Masjid Al-Hidayah Medan Timur. Namanya apa? Al-Hidayah. Al-Hidayah. Persis di samping Polsek Medan Timur. Persis ya. Nah, itu ada seorang tahanan kasus begal. Astaga, sedih ya. Namanya Ardiansah. Ini Ardiansah. umurnya 19 tahun ya. Masih muda ya. Ya, menikah dengan pujaan hatinya. Oh, jadi dia menikah. Tiara Aisyah, yang juga berusia 19. Berarti dia menikah dalam proses masa penahanan. Dalam masa tahanan. Astaga. Ini ada rasa sedih, ada rasa senang. Kayak nano-nano lah ya. Tapi juga heran untuk orang lain ya, untuk orang lain. Kalau untuk mereka nggak tahu ya. Kalau untuk orang lain mungkin seperti yang tidak mengalami dan tidak merasakan ya kan. Kok bisa ya? Gitu ya? Itu kan. Apa nggak bisa nunggu keluar gitu? Iya kan? Iya. Ini begal berapa tahun sih sebenarnya kan? Apa sudah? Ya kita nggak berani menerka-nerka yang macam-macam lah ya. Mungkin ini niat-niat baik dari kedua belah pihak ya kan. Mungkin sudah pacaran lama gitu kan Bang. Ya. Tapi menarik ini. Menarik. Ini kita ada videonya nggak? Ada videonya. Kita lihat dulu videonya bagaimana. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca bismillah. Panggil namanya. Saya nikahkan kepada anak kandung saya, Nur Asia Tiara, Mahathir silakan rupiah tunai. Saksi penyataan kita. Saksi. Satu lagi kaki. Barakallahu lakum wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jumlahnya tunai kepada Allah. Semangat dan saya hari ini uang sudah berapa jumlahnya? Tunai jumlahnya berikan. Nah itu dia. Tapi secara kasat mata laki-lakinya kok agak loyo ya. Apa begal itu ya? Tapi memang begal banyak yang nyamar gitu Bang. Iya ya. Iya. Begal kayak gitu ya. Banyak. Sadis gitu kan. Awak kira ini anak-anak remaja biasa ini kan. Begitu beraksi dia mungkin kalau udah kena narkoba mungkin kan agak beringas kan. Kan banyak korban-korban yang terlukai, contohnya yang belum terungkap yang di dekat rumah Bapak Gubernur. Kan belum terungkap. Korbannya kan Bapak Belur. Dan yang belum terungkap yang katanya yang pelakunya ya remaja seperti mereka juga kan. Sekilas nggak meyakinkan. Nggak meyakinkan kan? Agak kecil gitu ya. Kayak Pak sutradara kita ya. Jangan-jangan dia juga ya. Iya kan? Ketuanya ya. Ketua geng kan? Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi, agak down juga kita ada yang masuk tadi. Tadi tiba-tiba kan waktu kita menyaksikan video, ada masuk ke dalam studio gitu kan. Pakai seragam coklat gitu kan. Pikir polisi. Rupanya satpam bawa air. Enggak ngetok-ngetok pintu. Iya, langsung masuk. Biasanya kan ada tanda di atas kan lagi on air gitu kan. Masuk aja kan. Grebek nih pikir. Awak kira Pak Kabir juga ya kan. Rupanya bukan. Bawa air. Ini tadi kita lanjut dulu Bang. Ini tadi maharnya kayaknya uang 100.000 ya. 100.000. Tapi dihadiri ke dua belah pihak ya. Iya, artinya disetujui ya. Sama keluarga ya. Mungkin tidak ada pilihan lain mungkin. Maksudnya tidak ada pilihan lain agar tidak ada yang mengecewakan gitu maksud saya. Tidak ada pilihan lain ya. Itu bahasa yang ambigu. Tidak ada pilihan lain ini pun jadi lah. Misalnya gitu,
karena sudah saling menyukai, mungkin kan gitu. Sudah pacaran lama gitu kan. Tapi kenapa nggak ditunggu sampai keluar ya? Ya mungkin itu ada. Itu yang menjadi tanda tanya aku. Ini mungkin kalau dia membegal biasa, nggak ada kematian, nggak ada korbannya tidak meninggal gitu kan? Bisa ditunggu lah ya. Paling setahun kan? Setahun lah ya. Setahun lebih setahun, ya. 2 tahun lah ya. 2 tahun lah ya. Lama juga bang. 2 tahun dapat remisi dan sekiannya kan. Setahun 2 tahun. Ya di usia 19 tahun. Udah dapat pacar lain bang. Ya itu mungkin ya. Iya. Takut ya. Nggak, udahlah nggak ada pilihan lain kan. Itu bagi laki-lakinya yang nggak ada pilihan lain. Oh iya. Perempuannya kan banyak. Tapi ya mungkin ada alasan lain lain mungkin. Tapi kita coba tanya reporter kita di sana, Freddy Santoso, apakah dia tahu alasan-alasan itu? Selamat sore Freddy. Ya halo, selamat sore bang. Ya sekilas kayak kau juga tadi kalau dipakai peci. Iya kan? Kita pikir Freddy kawin lagi. Ya silakan Fred, dilaporkan seperti apa sebenarnya pernikahan di Masjid Samping Polsek ini. Ya silakan. Ya bang, jadi benar memang tadi di Polsek Medan Timur itu, atau tepatnya di samping Polsek Medan Timur itu sedang berlangsung tadi pagi pernikahan antara tahanan begal dan curanmor itu dengan kekasihnya, begitu bang. Nah pernikahannya itu tadi memang itu sudah direncanakan sejak lama, namun sang pria itu terjerat kasus begal dengan kekerasan sehingga ia harus mendekam di tahanan Polsek Medan Timur, begitu bang. Jadi tadi itu prosesinya juga diadakan dengan sederhana, dihadiri oleh kedua orang tua mereka, dan tadi melihat salah satu ibu dari mereka itu nampak menangis begitu melihatnya, begitu bang. Jadi prosesi pernikahannya itu juga menangis karena apa ini Freddy? Apakah itu yang belum kita nggak bisa apa ya? Memang banyak pertanyaan. Misalnya kayak abang bilang menangis karena apa? Apakah bahagia atau aduh nah? Ini maaf ya saya. Maaf ya. Ya, kami bukan ngetawain. Tapi ini yang laki-lakinya ini sebelum dia masuk penjara lah karena kasus pembegalan ini, apakah dia punya pekerjaan atau apa, bagaimana Fred? Karena umurnya kan masih 19 ya. Iya, belum, memang dia punya pekerjaan, namun dia itu gabung-gabung dengan temannya, jadi dia melakukan pembegalan di daerah Jalan Cemara Asri sekitar 3 bulan yang lalu bang. Jadi dia ini dengan rekan-rekannya termasuk begal yang kejam begitu, karena pada saat beraksi mereka menggunakan senjata tajam bang. Jadi kelimanya juga sudah ditangkap dan dia salah satunya yang termasuk menyerahkan diri. Oh, dia menyerahkan diri. Iya bang. Jadi korbannya sendiri waktu itu apakah meninggal dunia atau bagaimana, Freddy? Korbannya tidak sampai meninggal dunia bang. Cuman atas laporan warga, karena juga resah gitu polisi dengan begal yang menggunakan sajam, sehingga polisi melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap mereka bang. Siapa namanya nih? Ardiansah ini sendiri berapa lama dihukum, Fred? Dia dihukum sekitar 3 tahun lebih bang. 3 tahun ya? Lama. Makanya bang, lama. Iya. Oke. Makanya pernikahannya juga dipercepat begitu bang. Memang dalam 3 tahun. tahun maharnya segitu tadi, hanya uang 100.000 rupiah, tidak disebutkan adakah tidak perhiasannya begitu bang. 3 tahun lama sih memang ya, kalau menunggu 3 tahun itu lama. Apapun bisa terjadi dalam 3 tahun ya. Ini kan sama kayak LDR nih ya. Sama. Long distance relationship ya kan. Ini ada komentar ini dari teman saya, kalah kau sama begal. Kau botak, kurang ajar ya. Udah langsung teridentifikasi siapa orangnya ya. Kawan kita, Adik Iwan. Ini kalah kau sama begal. Udah 3 kali kawin ya Adik Iwan. 3 kali ya. Iya. Kawinnya aja. Kawinnya. Oh ini sama. Kawin. Oh iya. Iya Fred,
Setelah ini tadi apakah usai begitu saja atau ada proses lain, misalnya didudukkan dulu misalnya di ruangan. Tapi yang pasti nggak ada pelaminannya lah ya. Iyalah, pasti ada, ya. Bang. Nggak ada ya. Kan, duduk di tikar aja tadi, di apalah, di ambal. Di masjid tadi Bang. Jadi tadi selesai akad nikah tadi keduanya juga berjalan sang mempelai perempuan itu mengantarkan suaminya itu ke dalam sel. Nah di sana itu mereka juga tadi terlihat makan-makan bareng begitu Bang, dengan makanan yang sudah dibawa dari rumah begitu Bang. Jadi ada syukuran kecil lah ya. Ritual makan-makan. Kau aja yang nggak ada syukurannya ya, Pet. Oke. Baik, Pet. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang. Dia pun ketawa. Mungkin dia berpikir, iya ya mirip aku ya. Gitu. Emang mirip dia kalau jalan. Iya. Kan gerak-geriknya sama. Walaupun dia jidatnya kan agak kilat sedikit, Freddy kan. Iya, kayak Duta Solo and Soipen dia. Iya. Kalau tutup pakai masker, kalau buka akan enggak. Enggak lagi. Kalau dibuka enggak mirip. Kalau tutup betul. Kayak ikan sampo ya kan. Begitu rambut kan bagus Bang. Pakai masker, cantik nih kan. Begitu dibuka bekumis. Boneng gula. Tapi satu masih mengganjal di pikiran apa coba pertanyaannya. Kenapa gitu ya? Ini bukan. Kenapa tadi sudahlah dan tidak terjawab ya. Oh, agak terjawab sedikit karena dia 3 tahun kan. 3 tahun agak lama. Ya. Nah, ini setelah tadi akad. Itu ritual setelahnya itu gimana? Tadi aku bertanya-tanya juga. Apakah pomsnya? Iya kan? Iya kan? Ya tahanlah 3 tahun kan nggak mungkin. Mungkin aku sudah kawin masa 3 tahun lagi. Sabun kan ada. Maksudnya untuk nyuci apa biar wangi lah ya kan. Tapi kan di situ dengar-dengar bilik ada bilik kan. Bilik nanti Bang setelah di rutan atau di iyalah. Kalau di sana nggak ada. Di polsek mana? Enggak ya. Di WC tahanan itu. Di gas tahanan lain lah. Oh iya. Ngeri. Kan nggak ada, kecuali nggak ada Bang, kecuali di rutan atau di lapas kan ada bilik asmara namanya kan. Ada. Kalau di ruang tahanan polsek nggak ada ya? Nggak ada ya. Coba nanti kita usul. Di ruang-ruang lain kan banyak situ gudang-gudangnya. Gudang sepeda motor tuh. Iya. Begitu buka celana gigit laba-laba. Iya kan. Ini ya mungkin nanti barangkali ini bisa jadi masukan lah untuk bapak-bapak polisi ya. Mana tahu ada tahanan-tahanan lain. Kalau di Polres sepertinya ada. Polres ada ya. Yang lebih besar kan. Di RTP saya dengar-dengar waktu itu ada waktu ya? Di Polrestabes Medan waktu itu artinya ada. Ada. Ini di polsek tadi ya. Polsek nggak ada ya. Nggak ada Bang. Ya, kecil kali pula. Iya, kalau di Polres tuh ada. Di RTP-nya ada setahu saya. Bayar ya? Ya gitulah. Ada AC-nya kok waktu itu. Ada Bang. Ada TV-nya nggak? Jangan-jangan ada cerminnya. Itulah diletakkan kau. Mau berlibur kau. Ya itu 3 berita apa ya? Pertama tadi soal dugaan pemerasan yang dituding oleh para terapis. Ya, pelakunya adalah diduga petugas Renakta yang meminta uang awalnya 100 juta turun jadi 75 sampai 75 akhirnya atau 70 ya sekitar segitulah ya. Sampai akhirnya jadi 50. Nah, walaupun setelah itu ada bantahan dari Kabid Humas Polda Sumut yang menyatakan itu bukan petugas, itu hanya mengaku-ngaku saja katanya. Dan orang yang mengaku-ngaku tadi katanya sedang diburu. Iya. Mestinya gampang burunya. Gampang ya kan? Karena kan sudah transfer. Iya. Masa nggak bisa diburu secepatnya kan? Transfer kemari kan. Ya kan? Gampang lah. Gampang lah. Ya asal jangan penerima transfer ini rusak polisi ya. Ya asal jangan itulah ya, mudah-mudahan ini betul lah apa yang dibilang betul. Maksudnya karena, tidak ada ibu-ibu terapis tadi juga sudah agak beda ya dari yang pertama ya. Tapi
kita dapat ya sudahlah ya kan. Kita sudah dengar. Kita sudah itu tadi kan rekaman yang pertama ya, ada beberapa rekaman sampai jual lembu gitu kan, ya kan. Iya, katanya begitu. Terus yang kedua juga tadi soal masalah apa tadi Bang? Yang kedua ini pemecatan Ibu Rosmawati Sitanggang. Nah, yang mengaku tulangnya apa? Ya, kerabatnya Pak Bupati. Jadi Bu Rosmawati ini adalah kasih trantip di Kelurahan Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam ya. Beliau tuh diberhentikan sepihak tanpa alasan yang jelas, tanpa ada surat peringatan. Ya tadi alasan dari Sekda itu karena ibu ini bermasalah katanya. Dan juga kayaknya tidak akur dengan lurah dan pegawai lain ya. Mungkin karena demam juga kan perangkat lain. Ini ibu ini pertama Bang pangkatnya lebih tinggi ya kan. Jabatannya pangkatnya lebih tinggi. Kemudian kedua ibu ini memang tadi dibilang Bang Indra sering membongkar aib gitu ya. Ini ada yang nggak beres. Wih, itu ada nggak beres gitu ya kan. Memang secara praktiknya harusnya dilaporkan dulu ke BKD ya kan. Nah, ini dia malah menghubungi LSM ya. Dan wartawan. Tapi bagus juga. Bagus sebagai pengawasan kan. Kadang apa-apa yang dilaporkan ke BKD kan ya proses. Prosesnya itu lama, panjang dan jangan-jangan nggak diproses juga. Bisa aja dilaporkan nggak diproses. Catat nggak diproses. Kayak beberapa kasus lah ya. Iya. Kita nggak sebut di mana, tapi ada contoh-contoh kasus yang dilapor nggak jalan begitu ya. Berhenti di situ kasusnya, berhenti di bukunya. Iya, dan akhirnya muncul tagar-tagar gitu ya. Percuma. Ya itu kita berharap juga ini ada penjelasan nanti dari Bapak Bupati lah soal Ibu Rosmawati Sitanggang ini ya kan. Ya barangkali bisa lah ditarik ke inspektorat aja dia. Orang mau pensiun aja kok dia kan. Ya suruh basmi semua yang mana Bu, kayak TNI aja. Gitu ya kalau Pak Bupati memang apa ya intens ke situ mau pemberantasan. Iya, mau bersih lah ya. Bersih. Kayak Bapak Wali Kota Medan kan, nggak beres buang ya kan, gas ya kan. Memang harus gitu memang Bang. Berapa di gas Bapak Wali Kota kayak? Iyalah. 6 kata Anies kemarin. 6 ya. Ya. Yang kemarin sudah yang terakhir ya? Kepala UPT. Dinas PU karena dianggap tak bisa membenahi tidur katanya. Hah? Kemungkinan gara-gara tidur karena Pak Bobi semalam bilang seperti itu. Ketika ada warga yang terendam banjir, kalian jangan tidur katanya. Nah, kalimat itu kan muncul barangkali karena itu. Karena tidur. Mungkin Bapak itu sakit Bang. Nggak tahu, mungkin ditelepon Pak Bobi. Mana ini kasihnya nih teleponnya kan? Mungkin yang di sana entah siapa yang angkat. Iya. Halo gitu ya kan? Katanya. Mana Bapak lagi tidur? Kena lah ya kan. Selesai. Iya, ya mungkin barangkali sakit kan Bang, kan nggak tahu juga, kelelahan kan, di sana yang hujan dia yang demam gitu kan bisa gitu kadang, apa meriang gitu, cuaca nggak bagus gitu kan, tapi memang banyak udah dicopot ya. Ya mana tahu Pak Bupati di Serdang juga mau bersih ya kan, kayak Pak Kapolda juga. Ya bersih. Pak Kapolda bandel-bandel disikat semua kan. Karena Pak Kapolri sudah tegas, ya kan, kalau nggak bisa bereskan ekor, kepalanya dipotong. Ya kan Bang? Gimana potong ya? Iya, jadi memang harus gitu sebenarnya. Harus gitu, ya. Mana-mana yang memang tidak bisa lagi bekerja dengan baik, ya diganti saja dengan yang memang punya kredibilitas untuk membangun daerah atau membangun institusi gitu kan. Tapi aku membayangkan kalau ibu itu di inspektorat, di gasnya kurasa semua ya. Iyalah, bupati pun jerit. Jangan-jangan Pak Bupati digas. Itu tadi yang kedua, yang ketiga soal ada tahanan menikah di masjid samping Polsek ya kan. Ini kita apresiasi lah Pak Kapolsek Medan Timur ya kan. Bapak Kompol Arifin ya, ini kawan kita nih Bang. Kawan kita ini. Kompol Arifin yang sudah memfasilitasi ini ya kan.
Walaupun di beberapa tempat banyak maling juga. Kon kita tapi ini Arifin. Bagus, cepat reaksinya cepat reaksinya, ya. Reaksi cepat. Kalau di konfirmasi cepat. Cepat, iya. Kita apresiasi lah. Ini sampai Polsek Medan Timur ini. Bang Ardiansah dan Mbak Aisyah langsung nikahkan saja. Saking ya. Nikahkan saja. Dikasihnya izin ya untuk itu. Ini kan hal-hal humanis. Harusnya polisi itu, Bang, nggak lagi cuman sekedar berita tangkap sana tangkap sini, yang gini-gini kan humanis juga. Ya kan? Misalnya melakukan tindakan-tindakan apalah yang lebih humanis lah. Kalau dulu ada Wakapolsek Medan Barat tuh gitu, Bang. Siapa tuh? Martualesi Tepu. Pak Martualesi ini ya waktu jadi Wakapolsek banyak kegiatannya. Misalnya ada pertanian PSMS. Dia lakukan razia di Simpang Lampu Merah Brayan. Banyak ditangkap yang bawa sajam. 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 Gue pikirnya nggak pakai helm. Kalau itu biasa ya. Yang bawa sajam. Artinya itu kan hal-hal semacam itu. Itu ngapain nonton bola bawa sajam? Itu. Akhirnya bisa diantisipasi hal-hal begitu kan. Apa yang nggak ada yang rusuh ya? Ya kan. Itulah tiga berita. Di mana Bapak itu? Di Labuan Batu kayaknya. Labuan Batu. Kaset narkoba. Narkoba ya. Aman Labuan Batu aman. Aman, banyak ditangkapi. Banyak ditangkapi. Oh gitu ya. Oke, mantap. Mantap ya. Itu tadi 3 berita ya, tapi Bang, sebelum saya mengakhiri Selamat Sore Medan ini, saya ingin menyampaikan satu pesan ini. Ini pesan pribadi sebenarnya, Bang. Jadi akhir-akhir ini viral soal salam dari Binjai gitu kan, yang mukuli batang kelapa, pohon pisang. Pohon pisang. Pohon kan? pisang. Kelapa yang di sana ya. Ya, itu akhirnya kan viral. Kemudian itu menjadi dicontoh oleh anak-anak gitu. Dan banyak pohon-pohon pisang yang masih apa namanya ya, masih berkembang. Iya, masih produktif. Masih produktif. Itu banyak rusak. Contohnya kayak saya baca di Majalengka. Itu pohon-pohon harusnya kan misalnya kalau mau buat konten ini jelaskan lah. Ini adik-adik, ini pohonnya yang sudah tua ya atau apa gitu kan. Pohon pisang itu kan hanya tumbuhannya berbuah 1 kali. Iya. Nah, kalau yang sudah berbuah biasanya kan ditebang. Ini sama uak itu dipukuli sampai tumbang. Nah, ini menurut saya, Bang, karena tidak ada filter itu jadi banyak ditiru. Salam dari Binjai dipukuli kan. Ladang orang pun rusak. Ini kan gawat juga. Ada yang kabarnya sudah mau panen hancur. Ya jangan gitu juga lah, geng, ya kan. Ini akhirnya banyak dicontoh bocil-bocil zaman sekarang ini kan. Apa mereka karena kawan itu jadi artis sekarang? Mungkin pengen juga jadi artis. Makanya ini itulah dampak apa ya? Dampak salah satu dampak medsos yang begitu cepat dan akhirnya muncul tindakan-tindakan yang akhirnya negatif gitu. Contohnya itu dicontoh anak-anak ini kan cepat kali. Iya, gini kayak ingat Abang waktu musimnya Smackdown. Itu kan bahaya. Iya, kalau itu banyak yang cedera kan, celaka. Itu bisa cacat kan. Ada yang meninggal tuh. Makanya ini kalau anak-anak ini nggak diawasi main handphone bahaya juga. Tapi teringatnya yang di Binjai itu aja yang apa? Yang ditiru ya. Iya. Yang ditembung nggak? Yang ngupas kelapa. Iya, nggak berani mungkin. Iya, itu perlu skill tinggi. Iya, dan kita menunggu sebenarnya yang ditembung itu bagaimana dia mengupas buah durian gitu. Salah cempedak ya. Iya. Ya mungkin itu saja, Bang, karena sudah banyak sekali ini tim-tim digital kita masuk kan waktu mempreser secara halus masuk keluar gitu ya. Oke, mungkin itu saja, Bang, yang bisa kita sampaikan hari ini ya, Bang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Barangkali kita sudahi acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Selamat sore.